Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Namira Heron. Saya mahasiswi dari Program Studi Ekonomi Syariah semester 4. Di sini saya akan menjelaskan sedikit materi tentang rukun dan syarat akad. Sebelum saya membahas lebih lanjut apa-apa saja yang ada di dalam rukun dan syarat akad, saya akan membahas terlebih dahulu apa itu rukun akad. Nah, rukun akad itu adalah unsur yang mutlak, harus ada dalam sesuatu hal, peristiwa, atau tindakan. Rukun ini menentukan sah dan tidaknya suatu perbuatan hukum tertentu, di mana suatu akad akan menjadi sah jika akad tersebut memenuhi rukun-rukun akad. Yang kedua itu ada syarat akad. Di sini tuh syarat itu adalah syarat terjadinya akad itu sesuatu yang disyariatkan terwujudnya untuk menjadikan suatu akad dalam zatnya sah menurut syarat. Dan apabila syarat tidak terwujud, maka akad menjadi batal. Dan selanjutnya itu ada rukun akad. Rukun akad itu terbagi menjadi 4. Yang pertama itu ada akid, maq'ud alaihi, maudu al-akid, dan sigat al-akid. Di sini saya akan membahas yang pertama itu akid. Di mana itu akid adalah orang yang berakad atau subjek dari akad tersebut, di mana seseorang yang berakad terkadang merupakan orang yang memiliki hak ataupun wakil dari yang memiliki hak. Misalnya penjual dan pembeli beras di pasar, biasanya masing-masing pihak satu orang berbeda dengan ahli waris sepakat untuk memberikan sesuatu kepada pihak yang lain yang terdiri dari beberapa orang. Selanjutnya itu ada maq'ud alaihi, di mana itu adalah benda yang akan diakadkan atau objek akad. Yang ketiga itu adalah maudu al-akid, di mana itu adalah tujuan atau maksud dari mengadakan akad tersebut. Berbeda akad maka berbeda tujuan pokok akad. Dalam akad jual beli, misalnya tujuan pokoknya yaitu memindahkan barang dari penjual kepada pembeli dengan diberi ganti. Tujuannya itu adalah pokok akad. Hibah adalah memindahkan barang dari pembeli kepada yang diberi untuk dimilikinya tanpa adanya pengganti. Yang keempat itu adalah sigat al-akid, adalah pernyataan ijab kabul, di mana ijab kabul adalah ungkapan yang pertama kali dilontarkan oleh salah satu dari pihak yang akan melakukan akad. Sedangkan kabul adalah pernyataan pihak kedua untuk menerimanya. Jadi pengertian ijab dalam berakad adalah bertukarnya sesuatu dengan yang lain, di mana pihak pertama mengucapkan kata atau menyerahkan objek akad dan pihak kedua mengucapkan kata menerima objek akad. Selanjutnya itu syarat akad. Di sini tuh syarat akad terbagi menjadi 8. Yang pertama, pihak-pihak yang melakukan akad telah dipandang mampu bertindak menurut hukum mukallaf. Maksudnya itu apabila belum mampu harus dilakukan oleh walinya. Oleh sebab itu suatu akad yang dilakukan oleh orang yang kurang waras atau gila atau anak kecil yang belum mukallaf secara langsung hukumnya tidak sah. Yang kedua itu objek akad diakui oleh syara. Di sini tuh maksudnya objek akad itu harus memenuhi 3 syarat. Yang pertama itu berbentuk harta, dimiliki seseorang dan bernilai harta menurut syara. Dengan demikian, yang tidak bernilai harta menurut syara tidak sah, seperti khamar atau minuman keras. Di samping itu, barang najis seperti anjing, babi, bangkai, darah tidak boleh dijadikan objek akad. Objek akad juga harus ada dan dapat diserahkan ketika akad berlangsung. Karena memperjualbelikan sesuatu yang belum ada dan tidak mampu diserahkan hukumnya tidak sah. Contohnya, jual padi yang belum berbuah, menjual janin hewan yang masih dalam kandungan. Yang ketiga, akad itu tidak dilarang oleh nas dan syara. Atas dasar ini, seseorang wali atau pemelihara anak kecil tidak dibenarkan menghibahkan harta anak kecil tersebut. Seharusnya harta anak kecil itu dikembangkan atau dipelihara dan tidak diserahkan kepada seseorang tanpa adanya suatu imbalan atau hibah. Apabila terjadi akad, maka akad itu batal menurut syara. Yang keempat itu, akad yang dilakukan ini memenuhi syarat-syarat khusus dengan akad yang bersangkutan dan harus memenuhi syarat-syarat umum. Syarat-syarat khusus seperti syarat jual beli berbeda dengan syarat sewa menyewa dan gadai. Yang kelima itu ada akad itu bermanfaat. Misalnya seorang suami mengadakan akad dengan istrinya bahwa si suami ini akan memberi upah kepada istrinya dalam urusan rumah tangga. Dan akad semacam ini nih batal karena seorang istri memang berkewajiban mengurus rumah. Yang keenam itu ada ijab, tetap utuh sampai terjadinya kabul. Misalnya itu 2 orang pedagang dari 2 daerah yang berbeda.
melakukan transaksi dagang dengan surat atau tulisan. Pembeli barang melakukan ijabnya melalui surat yang memerlukan waktu beberapa hari. Dan sebelum surat itu sampai kepada penjual, pembeli telah wafat atau hilang ingatan atau gila dan semacamnya. Terus transaksi semacam ini menjadi batal sebab salah satu pihak telah meninggal atau gila, tidak bisa lagi bertindak atas nama hukum. Dan yang ketujuh itu ijab dan kabul dilakukan dalam satu majelis, yaitu suatu keadaan yang menggambarkan suatu proses transaksi. Majelis itu dapat berbentuk tempat dilangsungkan akad dan dapat juga berbentuk keadaan selama proses berlangsungnya akad, sekalipun tidak pada satu tempat. Yang terakhir itu adalah tujuan akad itu harus jelas dan diakui oleh syara. Misalnya masalah jual beli, jelas bahwa tujuannya untuk memindahkan hak milik penjual kepada pembeli dengan imbalan. Begitu pula dengan akad-akad lainnya. Bentuk lain yang tidak diakui syara adalah menjual anggur kepada pabrik pengelola minuman keras. Di sini saya sedikit menyinggung tentang apa saja dari jenis-jenis akad. Di sini tuh ada dua, yang itu akad sohi dan akad yang tidak sohi. Di mana itu akad sohi itu terbagi menjadi dua, akad nafi sempurna atau untuk dilaksanakan, yaitu akad yang dilangsungkan sesuai dengan rukun dan syaratnya dan tidak ada penghalang untuk melaksanakannya. Yang kedua itu ada akad mauquf, yaitu akad yang dilaksanakan seorang yang cakap bertindak hukum tetapi ia memiliki kekuasaan untuk melangsungkan dan melaksanakan akad itu. Yang kedua itu ada akad yang tidak sohi. Di sini juga terbagi menjadi dua. Yang pertama itu akad batil, yaitu akad yang tidak memenuhi salah satu rukunnya atau ada larangan langsung dari syara. Misalnya objek jual beli itu tidak jelas atau terdapat unsur tipuan seperti menjual ikan dalam lautan atau salah satu pihak yang berakad tidak cakap bertindak hukum. Dan yang kedua itu akad fasid. Di mana itu akad fasid ini adalah pada dasarnya disyariatkan, akan tetapi sifat yang diakadkan itu tidak jelas. Misalnya menjual rumah atau kendaraan yang tidak ditunjukkan tipe, jenis, dan bentuk rumah yang akan dijual atau tidak disebut brand kendaraan yang dijual sehingga menimbulkan perselisihan antara penjual dan pembeli. Dan selanjutnya itu ada skema syarat akad. Di sini saya mengambil akad dari RAN. Yang pertama itu skemanya, nasabah itu harus menggadaikan barangnya kepada pihak bank. Terus yang kedua, kemudian pihak bank mentaksir barang gadai tersebut untuk menentukan besaran pembiayaan yang bisa didapat oleh nasabah. Dan yang ketiga itu, nasabah kemudian mendapatkan pembiayaan sesuai dengan kesepakatannya. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.